مصطفى مصطفى متبع للصفا. Ada golongan daripada manusia yang ingkar kepada Allah tetapi tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua sebab. Yang pertama adalah diberi ruang untuk mereka insaf dan kembali dengan tidak dihukum secara langsung. Yang kedua adalah kalau mereka kekal dengan sikap mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun diberi ruang oleh Allah untuk insaf, tidak diturunkan azab, namun mereka tetap melakukan maksiat dan mencabar kepada Allah, maka ini merupakan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Yani kami sikapi segolongan umat itu dengan istidraj. Apa itu istidraj? Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kerusakan, melakukan maksiat, melakukan kekufuran, bahkan semakin merajalela melakukan kekufuran, dibiarkan oleh Allah. Tapi bila tiba waktu untuk dihancurkan, ianya lebih dahsyat daripada yang pertama itu ketika dihancurkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dammarnahum tadmira. Kami hancurkan mereka setelah diberi istidraj, yang diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk insaf, enggan juga, bila dihancurkan akan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disikapi oleh Allah kepada golongan umat yang enggan untuk beriman kepada Allah. Ada yang dihukum secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pula yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Nuh mengatakan, qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana Ghaffara. Ya Allah, aku dah ajak kaumku untuk beriman. Aku ajak dakwah mereka di waktu siang. Aku ajak mereka di waktu malam. Aku dakwah private kepada mereka secara senyap-senyap. Aku cakap terang-terang. yakni semua cara digunakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Aku ajak mereka pohon ampun kepada engkau, beriman kepada engkau. Kalau mereka beriman, engkau akan beri kepada mereka nikmat, rezeki, harta, subur tumbuh-tumbuhan. Aku bagi tahu kepada mereka, kata Nabi Nuh, mengadu dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menceritakan betapa gigihnya Nabi Nuh di dalam berdakwah namun mendapati respon yang tidak beriman kaumnya. Qala Nuhun, Nabi Nuh berkata, Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsiran wa la tazid adh-dhalimina illa dhalala mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran wala falam tajidu lahum min dunillahi ansara. Ya Allah, mereka ini mengikuti orang-orang yang banyak duitnya. Katanya man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Kaumku ini aku ajak siang malam, aku ajak dakwah kepada mereka, tapi mereka masih mengikut orang yang banyak duitnya yang mengajak mereka kepada kesesatan dan kerugian. Ini merujuk kepada orang-orang yang menggunakan duitnya untuk menyesatkan orang lain. Menggunakan duitnya untuk buat program-program dekat internet untuk merosakkan orang lain. Ya, ada orang gunakan duitnya untuk merosakkan orang. Ada orang gunakan duitnya untuk hal-hal yang mungkar. Man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wa makaru makran kubara. Mereka mencabar, mereka mengatakan kepada kaum mereka, bangsa mereka sendiri, jangan ikut Nuh.
Kita beriman kepada berhala namanya Ya'uq, Nasr dan macam-macam. Dia punya berhala sembahan mereka. Dah geram Nabi Nuh kepada mereka enggan untuk beriman. Nabi Nuh angkat tangan. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayara. Ya Allah, jangan kau sisakan mereka ini daripada kaumku ini di satu rumah pun, jangan kau sisakan, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Innaka in tadharhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Kalau engkau tidak binasakan mereka ya Allah, mereka ini tak akan melahirkan generasi kecuali yang kufur kepada engkau. Daripada mereka melahirkan generasi kufur, baik engkau binasakan mereka semua. Kata Nabi Nuh alaihi salam. Maka dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya dengan adanya banjir seluruh atas muka bumi ini yang dipenuhi dengan air, menenggelamkan semua kecuali yang berada dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Dan dalam bahtera itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Dalam sulbinya Nabi Nuh. Kata ulama mengatakan bahtera itu dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Nabi Nuh dan kaumnya, disebabkan oleh kerana dalam sulbi Nabi Nuh ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dan buktinya adalah kata-kata Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, bapak saudara Nabi. Ketika mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh saya puji engkau?" Kata Nabi, "Puji aku, semoga Allah menjaga mulut kamu." Nabi mengizinkan orang untuk puji kepada Nabi SAW. Padahal yang puji ini pak saudaranya. Kalau bukan puji Nabi itu bukan perbuatan yang baik, kenapa Nabi izinkan? Tak cukup diizinkan, Nabi doakan kepada orang yang puji Nabi. Kepada orang yang puji Nabi SAW. Sebagian orang susah berat nak puji Nabi. Kalau nampak orang lain puji Nabi pun tak seronok. Bid'ah katanya. Abbas puji Nabi di hadapan Nabi SAW. Okey, mereka dah mula longgar sikit, tak kata bid'ah. Katanya jangan berlebihan puji Nabi. Ya, coba beritahu sama kita itu maksudnya berlebihan itu ikut neracanya siapa? Apa yang awak tahu tentang kedudukan Rasulullah sehingga kita tak, yang tak boleh itu puji Nabi bila memuji Nabi lebih daripada kedudukan yang kita sendiri tak tahu keagungannya sehebat mana itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada seorang pun mengatakan Nabi itu adalah sebagai Tuhan, tak ada. Yang muncul baru-baru ini sahaja cari sensasi saja. Cari subscribe ke wala cari publicity ke, coba jangan dilayan, tak ada peduli. Karena banyak dilayan jadi famous di sekitar. Tak semua benda perlu direspon. Kadang-kadang menjawabnya dengan tidak merespon. Saya dah cakapkan ada fiqh taghaful itu kan, fiqh ignore. Sometimes kita perlu fiqh itu. Kata baginda Rasulullah, puji aku, semoga Allah menjaga mulut kamu. Itu Nabi doakan Abbas dengan doa itu sampai akhir hayatnya Abbas, giginya itu tidak lepas. Hatta di usia sudah tua. Disebabkan dipuji, didoakan oleh Nabi semoga Allah menjaga mulutnya, giginya tak lepas. Maka dipuji oleh Abbas, di antara pujian Abbas mengatakan, dan engkau wahai Rasulullah berada dalam sulbi Nabi Nuh ketika menaiki bahtera di saat Allah menenggelamkan bangsa Nasr, yakni bangsanya Nabi Nuh. Engkau ada dalam sulbi Nabi Nuh. Dan engkau wahai Rasulullah berada dalam sulbi Nabi Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api oleh Namrud. Sehingga Abbas ingin memberitahukan selamatnya Nabi Nuh, selamatnya Nabi Ibrahim daripada musibah itu karena sedang menyimpan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah nak masuk Rabiul Awal ni. Dah masuk malam pertama sekarang. Alhamdulillah, malam pertama Rabiul Awal. Bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bertambah lagi ketinggian dalam hati dan jiwa kita keimanan kepada beliau dan juga meneladani kepada beliau.
Dalam hal ini dipuji oleh Abbas kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan para anbiya dan juga para rasul sebagai qudwah, sebagai teladan kepada umatnya. Wa hadza berkenaan dengan bagaimana sikap orang-orang terdahulu yang disikapi oleh Allah Subhanahu wa taala antara azab dan juga antara dipercepat azabnya ataupun yang ditunda azabnya oleh Allah dengan sebab-sebab yang saya sebutkan sebentar tadi, seperti umat Nabi Nuh dan Nabi Nabi Saleh dan juga Nabi Hud alaihim wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam.